Shalom. Perkenalkan, nama saya Petrania Yuliana Demnas. Saya mahasiswa dari kampus Takpen Sentani, jurusan Pendidikan Agama Kristen semester 4B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan menafsirkan teks Perjanjian Baru, yaitu 1 Timotius pasal 6 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-10. Teks ini ada dua istilah yang digunakan. Yang pertama teologis, yaitu doktrin yang sesuai dengan ajaran Alkitab dan tidak menyimpang dari kebenaran, hidup yang saleh dan benar di hadapan Allah, kebenaran yang sesuai dengan ajaran Alkitab dan tidak menyimpang dari kebenaran Allah. Istilah yang kedua etis, keinginan yang berlebihan untuk memiliki kekayaan materi, yang hanya fokus pada kekayaan materi dan tidak memperhatikan kekayaan rohani. Mengapa saya menganggap teks ini sulit dipahami? Karena teks ini ditulis dalam bahasa yang kuno dan konteks budaya yang berbeda dengan masa kini. Teks ini membahas konsep-konsep teologis yang kompleks seperti doktrin, iman, kebenaran. Teks ini juga ditulis dalam gaya penulisan yang khas untuk surat-surat Paulus, yaitu dengan menggunakan kalimat-kalimat panjang dan kompleks. Teks ini sendiri yaitu ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius, seorang muridnya yang menjadi pemimpin di jemaat di Efesus. Surat ini ditulis sekitar tahun 62 sampai 64 Masehi, ketika Paulus sedang dalam misinya ke Asia Kecil. Secara konteks budaya, jemaat di Efesus mengalami kesulitan karena adanya pengaruh dan ajaran sesat dan konflik internal. Secara konteks teologis, membahas tentang pentingnya mempertahankan iman yang sebenarnya dan menghindari ajaran-ajaran yang salah. Tujuan Paulus menulis ini untuk mengingatkan Timotius dan jemaat di Efesus tentang pentingnya mempertahankan iman yang sebenarnya dan menghindari ajaran-ajaran yang salah, mempertahankan kebenaran, mendorong jemaat untuk hidup dalam perilaku yang saleh dan harmonis dengan sesama. Secara konteks sosial, pada saat itu masyarakat Efesus memiliki struktur sosial yang kompleks dengan perbedaan antara miskin dan kaya, berperan sebagai komunitas yang menyediakan dukungan sosial dan spiritual bagi anggotanya. Secara konteks budaya, pada saat itu nilai-nilai budaya seperti kehormatan, kesalehan, dan kekuasaan sangat dihargai. Konteks politik, pada saat itu kekaisaran Romawi memiliki pengaruh besar terhadap politik dan ekonomi di Efesus. Pada saat itu Kristen mengalami penganiayaan dari pemerintahan Romawi. Konteks ekonomi, pada saat itu kemiskinan dan kekayaan merupakan masalah besar di Efesus. Ini juga menunjukkan adanya pengaruh ajaran sesat yang dapat merusak nilai-nilai budaya yang sebenarnya. Pada saat itu perdagangan dan imperialisme dan peran gereja dalam membantu orang untuk hidup dengan lebih saleh. Rema, penulis menekankan pentingnya mengajarkan doktrin yang sehat dan menghindari ajaran-ajaran yang salah. Penulis menekankan pentingnya hidup dengan benar dan tidak serakah, serta mengingatkan bahwa uang bukanlah tujuan utama dalam hidup. Nilai kebenaran, teks ini menekankan kebenaran tentang Allah sebagai sumber kehidupan dan kebenaran. Teks ini menekankan tentang manusia sebagai ciptaan Allah yang memiliki nilai tujuan. Makna secara pribadi, teks ini mengingatkan kita untuk menghindari keserakahan dan materialisme serta fokus pada kekayaan rohani. Makna secara kelompok atau gereja, teks ini mengajarkan kita untuk mengembangkan koinonia atau persekutuan dalam gereja dengan membagikan kekayaan rohani dan materi. Secara masyarakat, teks ini mengajarkan kita untuk mengembangkan keadilan sosial dengan membagikan kekayaan materi dan rohani kepada mereka yang membutuhkan. Prinsip-prinsip kebenaran, prinsip ini mengingatkan kita untuk tidak selalu fokus pada kekayaan materi dan untuk memprioritaskan kekayaan rohani. Manfaat bagi kehidupan masa kini, dengan adanya prinsip-prinsip kebenaran ini dapat membantu kita mengatasi masalah materialisme dan fokus pada kekayaan rohani. Prinsip-prinsip kebenaran ini dapat membantu kita mengikuti contoh yang baik dan menjadi teladan bagi banyak orang. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini membantu Anda untuk hidup dalam kesalehan dan tidak menyimpang dari kebenaran dan tidak serakah. Ingat bahwa akar segala kejahatan ialah cinta uang. Shalom.